Halo, assalamualaikum teman aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, ini teman-teman sore-sore saya blok-blokan sawah teman-teman. Aduh, sambil tadi sih jalan-jalan ya, lumayan agak berkeringat ya, jalan-jalan sore lah ya teman-teman. Oke, di season kali ini teman-teman, karena saya sudah mencatat beberapa pertanyaan kalian ya teman-teman di kolom komentar, yang sebenarnya hal-hal sepele ya teman-teman. Jadi judulnya di sini saya kasih judul adalah hal-hal sepele yang bikin cemas ataupun panik teman-teman ya. Karena buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, hal sepele ataupun sekecil apapun gitu teman-teman ya. Sebenarnya itu hal yang biasa, tapi itu bisa bikin kita panik ataupun cemas gitu teman-teman ya. Karena dipicu oleh pemikiran-pemikiran negatif ataupun ya kalian itu sering mencari-cari ya teman-teman, mencari-cari tanda-tanda gejala gitu teman-teman, ataupun menyamakan. Bahkan yang lebih bahayanya ataupun yang bisa lebih menjerumuskan kalian ke penderitaan itu adalah searching di Google ataupun internet gitu teman-teman. Itu sepengalaman saya seperti itu teman-teman ya. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasannya, buat kalian yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung ataupun sensasi-sensasi dan cara menangani gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu gitu teman-teman ya, agar kalian itu lebih paham gitu teman-teman ya, cara menanganinya, agar lebih lebih tahu lah gitu teman-teman, agar kalian itu tidak berandai-andai ataupun berasumsi ke penyakit-penyakit yang lain ataupun berasumsi ke hal-hal yang berbahaya gitu teman-teman ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Tapi jangan lupa dulu teman-teman ya, untuk membantu akun saya ataupun channel saya ini, tolong di like, di share, dan di follow ya gitu teman-teman ya, agar akunnya makin berkembang. Kalau misalkan akunnya berkembang, itu saya itu akan lebih semangat gitu teman-teman ya, upload video ataupun bikin videonya gitu teman-teman ya. Oke, yang pertama ini teman-teman ya, berat badan yang susah naik teman-teman ya. Ini sebenarnya hal sepele banget teman-teman ya. Kalau misalkan kita berpikir dengan akal sehat, kalau kita misalnya berpikirnya dengan jernih gitu teman-teman ya, berat badan yang susah berat badan susah naik itu sebenarnya hal sepele gitu teman-teman, dan menangannya juga dengan hal sepele juga gitu teman-teman ya. Jadi kenapa nih kita harus tahu dulu ya penyebabnya apa, kenapa nih berat badan kita itu nggak naik-naik gitu teman-teman ya. Karena kita itu terkena gangguan cerna gitu teman-teman. Kita itu sedang, kalau ibaratkan kita sakit lah, kita itu sedang sakit gitu teman-teman ya. Karena kalau misalkan terkena gangguan itu, kita kan sedang sakit intinya teman-teman ya. Ya memang nggak parah-parah banget sih, kalau untuk asam lambung itu sakitnya nggak parah-parah amat sih teman-teman ya. Kayak karena cuma hanya gangguan asam lambung saja, itu hari-hari sebelum kita didiagnosa, sebelum kita terkena psikisnya ataupun mentalnya, sebelum itu juga ya kecepatan nih ngomongnya jadi batuk. Sebelum itu juga kita itu pernah dulu juga mengalaminya gitu teman-teman ya. Untuk gangguan asam lambung tuh ya karena kayak perut perih, begah, mual gitu teman-teman. Itu kan gangguan asam lambung teman-teman ya. Oke, jadi berat badan yang susah naik itu yang pertama teman-teman ya, kita itu ya terkena gangguan cerna. Ya alhasil teman-teman ya, biasanya buat orang yang terkena gangguan asam lambung itu males makan ya teman-teman ya. Karena kenapa malas makan ya, karena perutnya itu selalu kembung ya, begah ya, karena kan banyak gasnya gitu teman-teman ya. Jadinya ya susah makan gitu teman-teman, yang nggak ada nafsu makan gitu teman-teman. Yang keduanya ya karena kita itu terkena gangguan cernanya. Jadi biasanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ataupun GERD ini teman-teman ya, jadi penyerapan nutrisi ataupun gizinya gitu teman-teman, jadi tidak sempurna ya ke tubuh kita itu. Dia tidak 100% ya. Kalau misalkan kita makan nih yang banyak gitu teman-teman, bang saya tuh sudah enak makan gitu teman-teman ya, terus makan apa aja sudah masuk gitu teman-teman ya. Walaupun sudah begitu, tetapi kalau misalkan pencernaannya itu belum benar-benar full 100% ataupun sembuh total, ya alhasil serapan nutrisi ataupun gizinya untuk tubuh kita itu belum penuh ataupun cukup gitu teman-teman ya. Ya masih tahap pembaikan. Jadi energinya ataupun nutrisi ataupun gizinya itu dibuat energi untuk bukan energi, dibuat untuk nutrisi, untuk penyembuhan gitu teman-teman ya. Jadi
ya tidak jadi daging lah istilahnya gitu teman-teman, kita tidak jadi daging gitu teman-teman ya. Ya itu yang keduanya karena biasanya teman-teman ya, berat badan tidak naik itu karena dari pantangan juga gitu teman-teman ya. Karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu kan harus jaga makan juga ya. Jadi untuk makanannya biasanya cocok-cocokan gitu teman-teman ya, pilih-pilih gitu. Itu juga yang menyebabkan kita itu sulit berat badannya naik gitu teman-temannya. Nah itu ya teman-teman ya, salah satu hal sepele yang membuat kalian cemas itu dari berat badan itu. Saya ambil pertanyaan ini dari kolom komentar gitu teman-teman ya, karena ada ataupun banyak juga yang berkomentar dan dari berat badan yang sulit naik itu mereka itu panik dan cemas gitu teman-teman, kenapa nih berat badan gak naik-naik gitu teman-teman ya. Nah ada lagi penyebab faktor berat badan tidak naik. Jadi ada juga yang berkomentar itu, Bang saya makan sudah enak tapi kenapa berat badannya sudah susah naik juga katanya kan. Nah jadi berat badan yang susah naik juga walaupun makan sudah banyak, sudah enak nih, pantangan sudah dihajar juga gitu teman-teman, tapi berat badannya nggak naik-naik. Ada satu faktor lagi yang menyebabkan berat badan kalian itu susah naik, yaitu di pola pikir gitu teman-teman ya. Kenapa sih pola pikir itu bisa menyebabkan berat badan susah naik? Kalian tengok deh ya teman-teman, mungkin di keluarga kalian, teman kalian, ataupun di lingkungan kalian, ada gak orang-orang yang berat badannya ataupun postur tubuhnya itu kurus gitu teman-teman, walaupun mereka makannya banyak gitu. Itu adalah yang pertama faktor genetik teman-teman ya. Banyak kalau faktor genetik itu yang paling susah teman-teman ya, walaupun makan banyak ya tapi berat badannya nggak naik-naik gitu. Ataupun pola pikir ya, dari pola pikir juga teman-teman ya. Bang saya itu faktor genetik keluarga saya itu gede-gede misalkan ya, bongsor-bongsor, tapi kenapa saya semenjak terkena gangguan asam lambung ini terus susah naik berat badan saya walaupun saya sudah makan banyak ya kan, kalau terus konsumsi makanan apa sudah bisa gitu teman-teman. Nah itu juga bisa disebabkan faktor pola pikir gitu teman-teman, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung mungkin asam lambungnya saja sudah beres misalkan. Nah kalau misalkan terkena psikisnya ataupun anxiety-nya ataupun psikomatisnya, nah itu dari pikiran teman-teman ya. Nah itu juga bisa mempengaruhi berat badan kalian ataupun sulit naik gitu teman-temannya berat badannya. Nah itu juga bisa bisa menyebabkan berat badan kalian itu susah naik. Nah dari pola pikir juga. Jadi gimana sih mengatur pola pikir ini untuk memperbaiki pola pikirnya? Jadi yang pertama biasanya orang terkena gangguan asam lambung dan anxiety seperti itu ada trauma ya teman-temannya, ada trauma di ketakutannya gitu teman, kecemasannya yang berlebih. Nah jadi kalian simpel saja sih sebenarnya teman-teman, belajar cuek dan masa bodoh saja. Belajar cuek tentang penyakit ataupun trauma yang pernah kalian hadapi saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis. Hanya dengan seperti itu saja teman-teman. Gimana caranya Bang belajar cueknya? Belajar cueknya itu mengalihkan ya, mengalihkan pemikiran-pemikiran negatif kalian, ketakutan-ketakutan kalian itu dengan kegiatan ataupun hobi ataupun aktivitas yang membuat kalian itu senang ataupun bahagia gitu teman-teman ya. Hiburan-hiburan lah intinya teman-teman ya. Hiburan apapun itu kalian lakukan saja. Apapun yang membuat kalian bahagia, apapun yang membuat kalian senang, itu lakukan saja teman-teman ya. Karena obat asam lambung apapun, penyakit apapun teman-teman ya, obatnya cukup adalah sebenarnya kebahagiaan teman-teman ya. Jadi ya itu ya teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa panjang lebar untuk menjelaskan itu teman-teman ya. Jadi ya memang obat dari segala penyakit itu sebenarnya kebahagiaan teman-teman. Terus kalau misalkan kalian itu bertanya, Bang gimana sih bisa bahagia, seorang saya kan sakit ya. Ya kalian mencoba untuk lupakan ya teman-teman. Yakin saja dengan dengan apa yang saya bilang teman-teman ya. Karena contohnya sudah banyak teman-temannya. Kalau kalian cuma didiagnosa oleh dokter itu terkena gangguan asam lambung, GERD, terus dispepsia ataupun gangguan cerna lainnya teman-temannya seperti gastritis gitu teman-teman ya. Ya kalian yakin saja semua banyak kok ya yang sudah membaik dari komentar-komentar sebelumnya teman-temannya di video-video yang lalu. Kalau kalian misalkan cermat membaca komentar, banyak yang sudah membaik. Alhamdulillah banget, saya ikut senang dan ikut bersyukur kepada orang-orang yang sudah membaik gitu teman-teman ya. Dan mereka juga turut berterima kasih karena adanya video ini saya terbantu, katanya termotivasi. Karena ya itu saja teman-teman. Jadi
asam lambung asam lambung itu ya gangguan rumahan sebenarnya yang membuat kalian itu rasanya luar biasa dahsyat, yaitu karena kalian ada anxiety-nya ataupun gangguan mentalnya gitu teman-teman ya. Jadi kalian itu serba takut, apapun dicemaskan, dikhawatirkan gitu teman-teman, dengan berlebihan gitu. Oke ya, itu ya teman-teman ya. Terus keduanya lidah, ini hal sepele lagi teman-teman ya, lidah putih dan berbintik. Nah ini juga sebenarnya hal sepele teman-teman ya, tapi saya bacanya di kolom komentar itu kayaknya, bang gini, apa berbahaya apa tidak. Nah teman-teman, apakah abang mengalami apa tidak? Nah untuk lidah putih dan berbintik saya juga pernah mengalaminya teman-teman ya. Lidah itu terasa tebal ya, tebal, kayak ada serabutnya gitu teman-teman ya. Di lidah itu kayak ada serabutnya, kayak tebal, terus ada bintik-bintik apa ya, seperti ada yang putih gitu teman-teman, terus ada yang merah gitu teman-teman ya. Nah itu biasanya dampak dari asam lambung yang sering naik. Terus itu yang pertama. Yang keduanya dampak dari adanya panas dalam gitu teman-teman. Ini hal yang wajar dan normal gitu teman-teman ya. Dulu juga sebelum kalian didiagnosa oleh dokter terkena gangguan asam, ataupun kalian sebelum terkena anxiety disordernya, kalian dulu juga pernah mengalaminya. Coba kalian ingat-ingat teman-teman ya, coba kalian flashback. Ini sebenarnya hal yang wajar teman-teman ya. Tetapi kenapa sekarang kalian permasalahkan gitu teman-teman? Karena pola pikir kalian itu penuh dengan yang namanya ketakutan, kecemasan gitu teman-teman ya. Nah itu yang harus diperbaiki. Gimana bang caranya? Ya itu tadi teman-teman ya, dengan menjalankan metode 3P ya. Kalau misalkan panas dalamnya masih tinggi ya, kalian jaga dulu asupan makannya, sering minum air hangatnya. Selebihnya kalian melakukan aktivitas ataupun kegiatan yang bisa membuat kalian bahagia gitu teman-teman ya. Oke, yang ketiganya gusi merah dan berbengkak. Nah ini juga sama teman-teman ya, ini adalah hal sepele juga ya. Ini penyebabnya juga sama ya teman-teman ya, karena seringnya asam lambung yang naik ke bagian mulut gitu teman-teman ya. Terus adanya juga panas dalam. Nah, terus gimana nih bang, kenapa asam lambung yang naik ke bagian mulut itu bisa membuat gusi itu merah ataupun bengkak ya? Karena asam lambung itu zatnya kan korosit teman-teman ya, asamnya tajam gitu teman-teman ya. Terus juga diiringi atau diikuti yang namanya panas dalam ya, alhasil ya gusi kalian itu bengkak. Apakah saya juga pernah mengalami? Saya pernah mengalami dan sering, dan bahkan sampai sekarang juga sering teman-teman ya. Mungkin ada sekitar 1 bulan 1 kali gitu teman-temannya, karena hal yang wajar teman-teman. Untuk panas dalam itu hal yang wajar teman-temannya. Ini adalah panas dalam teman-temannya ini, dan ini hal yang sangat normal dan wajar gitu teman-teman. Kalian gak usah ditakutkan atau mengkhawatirkan teman-teman. Hindarilah searching di internet teman-teman ya kalau kalian anxiety-nya masih tinggi, karena itu bisa menjerumuskan kalian ke penderitaan yang lebih dalam lagi dari ini gitu teman-teman ya. Karena saya juga mengalaminya dulu seperti itu teman-teman ya. Terus pertanyaan selanjutnya, tenggorokan terasa mengganjal. Nah ini teman-temannya, tenggorokan yang terasa mengganjal, terus terasa dicekik gitu teman-temannya. Ini banyak banget yang bertanya hal seperti ini. Jadi saya survei sekitar 80%-an lebih kalau nggak salah ya, orang yang mengeluhkan tenggorokan terasa mengganjal dan terasa tercekik ya teman-temannya. Ini saya catat teman-teman di buku ya, karena kalau misalkan harusnya sih pakai HP 2 teman-temannya. Nah jadi untuk tenggorokan mengganjal sama teman-temannya, penyebabnya itu yang pertama, jadi asam lambung yang sering naik ke bagian kerongkongan. Nah kerongkongan itu tenggorokan teman-teman, yang sering naik ke bagian tenggorokan, terus mengiritasi ataupun menyebabkan peruaman di bagian tenggorokan gitu teman-teman. Nah itu yang pertama. Dan keduanya juga sama teman-teman, panas dalam ya. Jadi kalian itu ada panas dalamnya, sehingga kalian itu di bagian tenggorokannya itu ada peruaman ataupun ada peradangan gitu teman-teman. Terus gimana cara menanganinya? Yang pertama, jaga pola makannya teman-teman. Kita harus menanganinya dengan berpikir dengan akal sehat gitu teman-teman. Logikanya kalau misalkan kita tenggorokannya sedang terganggu terus ada panas dalamnya, ya kita harus menghindari makanan-makanan yang ya pedas gitu teman-teman ya. Minyak berlebih ataupun lemak berlebih terus bersantan itu dihindari dulu teman-teman ya. Apalagi yang makanan-makanan asamnya dari cuka gitu teman-teman, itu dihindari dulu gitu, untuk mempercepat pemulihannya. Bukan bukan nggak boleh sebenarnya teman-teman ya, boleh saja
asalkan walaupun apa ya, karena dulu juga kita itu seperti itu teman-temannya. Terus kita itu mengalami peruaman ataupun sakit di bagian tenggorokan. Nah, sebelum kalian itu terkena anxiety, ya cuek-cuek saja teman-temannya. Kalian mau makan apapun dihajar terus, dan nanti karena bisa sembuh sendiri gitu teman-temannya. Nah, karena kalian sekarang ada anxiety-nya, jadi hal seperti itu jadi kayak luar biasa gitu teman-teman. Padahal itu hal yang wajar, dan dulu juga kalian itu pernah mengalaminya gitu teman-temannya. Nah, kalau misalkan kalian ingin cepat membaiknya, ya alangkah lebih baiknya jaga dulu pola makannya gitu teman-temannya, asupannya. Jadi itu ya. Terus juga sering juga minum air hangat pelan-pelan. Terus bantu juga dengan makanan yang bisa meredakan panas dalam gitu teman-teman ya, kayak rebusan labu siam, terus pepaya gitu teman-teman ya. Terus cincau kalau ingin lebih cepat membaiknya dari panas dalamnya gitu teman-teman ya. Jangan lupa juga sering minum air hangatnya minimal 8 gelas dalam sehari gitu teman-teman. Itu minimal teman-teman ya. Jadi minimal itu yang paling sedikitnya gitu teman-teman ya. Dan itu yang saya lakukan gitu teman-teman ya. Terus nih ya teman-teman, yang bikin apa kayak paniknya luar biasa gitu teman-teman, padahal hal yang sepele banget teman-teman ya. Jadi urat ataupun otot mengecil ya, tenggelam gitu. Nah, kayak gini teman-teman ya. Ini juga bener, dulu juga saya mengalaminya teman-temannya, hal yang seperti ini. Jadi urat tangannya urat tangan itu apa ya, kayak tenggelam gitu teman, kayak peot ya, kalau misalkan bahasa sayanya biasanya peot, kayak apa ya, intinya mengecil gitu, urat ataupun ototnya mengecil gitu teman-temannya. Nah, itu saya juga dulu panik banget mengalami hal seperti itu, panik banget karena saya dulu berasumsinya saya itu terkena DBD lah ya teman-temannya, terus terkena tipes lah, terus searching lah di internet teman-temannya, apa tanda ini ya hasilnya banyak banget teman-teman. Kalau misalkan kita searching di internet gitu teman-temannya, hasilnya banyak, dan gejalanya ke hal-hal yang menakutkan gitu teman-temannya. Dan karena waktu itu anxiety saya luar biasa tingginya teman-temannya, jadi ya saya ketakutan, cemas, makin panik ya teman-temannya. Padahal itu hal sepele teman-temannya. Untuk otot ataupun urat yang mengecil ataupun tenggelam ataupun peot teman-teman, itu cuma biasanya kitanya dehidrasi teman-teman ya. Dehidrasi itu kitanya kurang minum ya, kita kurang minum, terus aliran oksigen ke bagian tangan kitanya ya memang, atau oksigen ataupun aliran darahnya itu kurang lancar gitu teman-teman ya. Terus gimana cara ataupun solusinya ataupun tipsnya teman-teman ya? Ya cukup bisa aja minumnya gitu teman-teman ya, kita cukupi minumnya. Terus kalau misalkan karena kurangnya oksigen ataupun aliran darah tidak lancar, ya kitanya berjemur ya pagi hari, olahraga, bergerak gitu teman-teman. Itu saja teman-teman, simple ya, simple dan mudah. Tetapi buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, ACT, hal simple seperti ini jadi apa ya, jadi apa, hal yang sangat menakutkan ataupun males gitu teman-temannya, males dilakukan karena ya itu tadi teman-temannya, di pikirannya hal-hal yang menakutkan ya. Jadi kita mau olahraga kita takut ya, kita mau aktivitas kitanya takut, mau berjemur takut ataupun males gitu teman-teman. Karena orang-orang yang terkena gangguan asam itu sepengalaman saya ya, pemikirannya dipicu dengan ketakutan, kecemasan ya. Karena ya takutnya hal seperti ini adalah hal yang berbahaya gitu teman-temannya. Ditambah lagi kelayangan gitu teman-temannya, oleng teman-temannya. Nah ini teman-temannya, jadi ada lagi untuk kelayangan terus oleng, itu kalian itu keseimbangan tubuhnya terganggu gitu teman-teman. Karena kenapa keseimbangan tubuh kalian itu terganggu ya, karena penyebabnya asupan ataupun nutrisi untuk tubuh kalian itu tidak terpenuhi setiap jamnya ataupun setiap menitnya, setiap harinya gitu teman-teman. Ya alhasil seperti itu teman-teman ya, gangguan keseimbangan tubuh kalian itu terganggu gitu teman-teman ya. Nah jadi seperti itu saja teman-temannya. Terus gimana nih cara menanganinya? Sama ya teman-temannya, cara menanganinya sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Jadi konsisten dengan 3P-nya teman-temannya, menjaga pola makannya, menjaga pola hidupnya, menjaga pola pikirnya gitu teman-teman. Selebihnya kalian lakukan kegiatan ataupun hobi-hobi yang menyenangkan gitu teman-teman ya. Aktivitas apapun yang membuat kalian itu bahagia, aktivitas apapun yang membuat kalian senang, itu lakukan saja. Jangan pernah banyak berpikir ke hal-hal yang negatif teman-teman ya. Sensasi-sensasi yang kalian rasakan itu saat ini teman-teman ya,
itu adalah sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, ataupun psikomatis, teman-teman ya. Permainan pikiran kalian. Sebenarnya kalian itu baik-baik saja, teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung saja, teman-teman ya, kalian itu cukup menjaga pola makan ya. Kalian itu cukup menjaga pola makannya, menjaga asupannya, teman-teman ya. Terus memenuhi kebutuhan untuk tubuh kalian. Walaupun kalian harus jaga makan, tetapi kebutuhan untuk tubuh kalian itu harus terpenuhi setiap harinya, bahkan setiap jamnya gitu teman-teman. Kalau misalkan sering lapar ya sering makan gitu. Itu saja, sesimpel itu sebenarnya. Di akun saya ini ataupun di channel saya ini, saya semua membahas tanpa obat ya teman-teman. Jadi buat kalian yang masih bertanya pakai obat apa, pakai herbal apa, terus terang saya jawab di sini, saya tidak menggunakan obat ataupun herbal apapun. Saya hanya menanganinya dengan akal sehat saja teman-teman ya, dengan logika saja, dan menjalankan metode 3P gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi pembahasannya itu saja ya teman-teman ya. Jadi itulah hal-hal sepele yang membuat kita cemas dan panik teman-teman ya. Oke, semoga saja videonya ini bisa menjadi patokan ataupun panduan buat kalian teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Minimal hanya menemani kalian saja lah teman-teman ya, minimal hanya menemani kalian saja yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, semoga kalian itu cepat membaik, cepat pulih lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, entah itu kebahagiaannya teman-teman ya, keceriaannya. Dan jangan lupa juga doakan saya teman-temannya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, dan tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang saat ini belum baik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.